wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat ke-35. Kami betul-betul akan menguji, mencobai kamu bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Baik, melanjutkan kajian kita atau ta'lim kita. Pada maghrib ini, kajian kita adalah bagaimana atau apa yang mesti kita ucapkan ketika kita dipuji-puji oleh orang atau disanjung-sanjung oleh orang. Terkadang pujian dan sanjung itu berkelebihan amat, keterlaluan betul, sehingga kata orang Minang kadang lebay duang. Itu mari kita bacakan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya. Bunyinya begini. An Adi bin Arta'ah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, qal, dia berkata, kana rajulu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam idza zukiya qal Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, la tu'akhidni, janganlah engkau menghukumku, bima yaqulun, karena apa yang mereka ucapkan atau mereka sebutkan, mereka katakan. Waghfirli, dan ampunilah aku, ma la ya'lamun, ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khairam mimma yazunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka duga, mereka perkirakan. Tercantum dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari. Dinyatakan ini sahih. Pujian atau sanjungan terkadang bisa membuat kita terlena, terpedaya. Kadang melahirkan kepada sikap ujub. Sehingga disebutkan dalam beberapa penjelasan ulama bahwa la yagurul madah man arafa nafsah. Orang-orang yang betul-betul yang mengenal siapa dirinya, dia tidak akan tertipu, tidak akan terpedaya oleh sanjungan dan pujian orang lain, karena dia sadar siapa dirinya. Nah, harus kita ketahui bahwa pujian, sanjungan, itu termasuk hal-hal yang disukai, disenangi oleh sebagian orang. Bahkan malah ada orang yang gandrung. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disebut, ingin dipamerkan tentang apa yang telah dilakukannya. Maka apa-apa yang disenangi, apa-apa yang disukai, itu termasuk namanya khair. Khair adalah hal-hal yang disenangi, hal-hal yang disukai, hal-hal yang diingini oleh manusia. Namanya khair. Dan khair itu termasuk fitnah, ujian.
Itulah ayat yang kita baca tadi. Walanabluwannakum bisyarri wal khair fitnatan. Kami cobai kamu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang disenangkan sebagai ujian. Maka jadilah pujian itu termasuk ujian. Kenapa? Karena kita ketika dipuji, diuji, dicobai. Sebab lantaran orang dipuji sanjung itu ada orang yang lupa diri, ada yang sombong, ada yang ujub, ada yang terpedaya, ada yang tertipu, ada yang terbuai. Tetapi ada juga orang yang dipuji itu dia bersyukur. Dikembalikannya pujian kepada pemilik puji yang sebenarnya. Dibacanya Alhamdulillah. Dengan begitu, pujian adalah fitnah. Pujian adalah ujian. Mencoba kita atau kita dicobai. Hati-hati dengan ujub. Karena ujub itu termasuk hal-hal yang membinasakan. Ujub, kebanggaan kita. Rasa bangga diri. Lantaran kita bagana begini begitu. Namanya i'jabul mar'i binafsi. Disebutkan dalam hadis bahwa salatun muhlikatun, ada tiga ya. Ada tiga yang membawa orang kepada jurang kebinasaan. Salatun muhlikatun. Tiga hal yang bisa membawa orang, menjerumuskan orang kepada kebinasaan. Pertama, syuhun muta'un. Syuh, bakhil, kikir. Kikir yang diperturutkan. Kikir itu bahasa orang bilang ceke. Cekenya ceke balapi. Sampiliknya sampilik kariang. Namanya syuhun muta'un. Yang kedua, hawan muttaba'. Mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan kejelekan. Hawa yang selalu diikuti. Selalu diperturutkan. Itu bisa mencelakakan, membahayakan seseorang. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih. Itu i'jab, ujub, takjub. Merasa bangga. Merasa hebatnya seseorang. Itu bisa juga mengantarkan orang kepada kebinasaan. Ini hadis dinyatakan sebagai hadis hasan. Diriwayatkan oleh Abdul Razak. Nah, untuk itu hati-hati kita bila dipuji. Bukan berarti kita tidak boleh memuji, tapi hati-hati kita yang dipuji. Karena kadang-kadang kita yang dipuji itu terlena, terbuai, tertipu, terpedaya, lahirlah sikap ujub. Bangga diri, lupa kita kepada Allah. Karena pemilik puji yang sebenarnya adalah Allah. Yang pantas dipuja, dipuji itu adalah Allah. Yang pantas disanjung adalah Allah. As-sana' itu adalah Allah. Al-hamid adalah Allah. Jika kita dipuji orang juga, lantaran kita telah berbuat, lantaran telah melakukan sesuatu, atau telah memberikan sesuatu, lalu kita dipuji, disanjung. Yang pertama kali yang harus kita sadari adalah jangan sampai kita terlena, pongah, atau sombong. Jangan lupa kita bersyukur. Semuanya itu kan lantaran karunia Allah. Allah yang beri kita, Allah yang karunia kita, Allah yang anugerah kita. Sehingga kita mampu. Kita mampu, kita bisa, kita sanggup melakukan sesuatu. Yang sesuatu kita lakukan itu mengantarkan orang kepada memuji kita. Menilai kita. Ketika kita dapat pujian itu, yang pertama dulu harus kita sadar, ini adalah ujian ini. Dikatakan kita oleh orang bagana, begini dan begitu. Harus kita sadar ini ujian. Kenapa ujian? Namanya fitnah. Kenapa fitnah? Karena fitnah itu ada hal-hal yang menyenangkan. Dan ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan khair, segala sesuatu yang disukai. Segala sesuatu yang disenangi, yang diinginkan, yang gembira orang.
mendapat, memperoleh, menerima, mengalaminya. Namanya khair. Kebalikannya syar. Itu segala sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan, yang tidak disukai oleh seseorang. Baik khair ataupun syar. Itu namanya fitnah. Surat yang kita baca di awal tadi, surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 35. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan cobai kamu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang jelek, yang buruk, yang tidak disukai, dan hal-hal yang menyenangkan, yang disukai, hal-hal yang baik-baik. Sebagai fitnah, ujian. Di antara hal-hal yang sangat disukai manusia, puji. Bukankah kita secara keseharian kita tidak suka, tidak senang, bahkan marah, kesal jika orang menjelek-jelekkan kita, merendah-rendahkan kita, memburuk-burukkan kita, menghina-hina kita. Kita senang dipuji kan? Terkadang malahan sedikit pujinya berlebihan. Sadarilah pujian itu adalah ujian. Satu. Ketika kita dipuji, yakinilah kita dipuji itu lantaran Allah. Karena kita bisa, kita sanggup, kita mampu lantaran Allah yang beri. Allah yang beri haul. Allah yang beri kita kuah. Ketika kita dipuji, syukur kepada Allah. Ketika kita dipuji, berlindung kita kepada Allah. Supaya kita jangan terpedaya, tertipu, lahir sikap sombong, atau ujub, atau bangga diri. Kalau sahabat-sahabat, sebagaimana hadis yang kita baca, riwayat yang kita baca tadi, sahabat-sahabat, kana rajulu min ashabin Nabi, para sahabat-sahabat Nabi itu sahabat-sahabat Nabi SAW, apabila zukia, zaih kaf ya, zukia, itu apabila mereka dipuji. Pekerjaan mereka, perbuatan mereka, atau apa yang mereka lakukan, lalu mereka dipuji, zukia. Apa kata para sahabat? Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Allahumma ya Allah, la tu'akhizni. La tu'akhizni. Janganlah engkau hukum, engkau ikab aku. Asal katakan akhazan. Akhadha bin dzambih. Dihukum dia, disiksa dia, disangsi dia, diikab dia lantaran dosa. Maka jadilah makna tu'akhizni, janganlah engkau hukum aku. Engkau beri sanksi, ikab kepada aku ya Allah. Bima yaqulun, lantaran karena apa yang mereka ucapkan. Apa itu maksudnya? Lantaran apa yang mereka ucapkan, berupa pujian-pujian, sanjungan-sanjungan. Terkadang berkelebihan, tidak sesuai pula dengan perbuatan yang kita lakukan. Itu biasanya dilakukan oleh anak buah. Anak buah kita, anggota kita, dia MPO namanya. Menarik perhatian orang, menjilat-jilat, ABS, asal bapak suka, asal bapak senang. Teman saya dulu mengatakan, kami orang kantoran itu, senyum itu ada yang senyum seperti itu katanya. Walaupun hatinya mengkal, mengkurap, menjajab melihat orang itu, tapi dia senyum juga. Tepuk tangan juga. Biasanya dilakukan oleh anak buah, oleh anggota, ada maunya. Dia mencari hati, mencari kedudukan di sisi kita. Sehingga pujiannya berkelebihan. Keterlaluan. Tidak pula pada tempatnya. Begitulah orang penjilat. Siapapun kalau orang punya perangai penjilat, pambiak muka orang, begitu dia. Dia tidak wajar. Bermanis-manis, berlunak-lunak, suka menanam tebu di bibir. Di belakang dijijiannya kita.
dicemehnya, dicacinya, dihantamnya, dipergunjingan. Di depan kita dia lunak-lunak. Hipokrit, munafik, orang seperti itu. Kalau ada orang seperti itu menyanjung-nyanjung, memuji-muji kita, malahan kita di luar itu sebenarnya. Cepat-cepat, kalau sahabat cepat-cepat mereka mengatakan. Apa kata mereka? Itu doa tadi. La tu'akhizni. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau hukum. Tu'akhizni. Asal katakan akhada bidambi. Menghukum, mengikap, memberi sanksi lantaran kesalahan, lantaran dosa, lantaran kekilapan, lantaran kekeliruan. Dihukum dia. La tu'akhizni. Karena apa yang mereka ucapkan itu adalah sesuatu yang tidak wajar, tidak patut, tidak pantas. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, di mana sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat takut sekali mereka disanjung-sanjung, dipuji-puji, yang terkadang melebihi, ya, tidak patut atau tidak wajar, tidak pantas lagi. Mereka sangat tidak suka dipuji-puji. Meskipun para sahabat-sahabat itu mereka adalah makhluk yang paling utama setelah Nabi dan Rasul. Karena mereka adalah generasi terbaik. Tapi mereka tidak mau terlalu dipuji, disanjung oleh orang lain. Begitulah mereka para sahabat itu. Sehingga diriwayatkan di sini mereka kalau dipuji zukia, mereka dipuji disanjung juga, mereka cepat-cepat Allah membaca Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Satu. Saya ulang lagi, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Waghfirli ma la ya'lamun. Ighfirli, ampunilah aku. Waghfirli, ampunilah aku, ma la ya'lamun, atas apa yang mereka tidak ketahui. Ini apa pula nih? Ampuni atas apa yang mereka tidak ketahui. Begini, kita ini terlalu banyak kejelekan, keburukan, kekurangan, kelemahan kita yang ditutup oleh Allah, sehingga orang tidak tahu. Andaikan orang tahu siapa kita, tidak mau dia dengar. Nih, andaikan tahu orang siapa saya, tidak mau orang dengar. Karena sifat manusia itu sebagian, nampak satu kejelekan, hilang semua kebajikan. Itulah manusia. Engkau buat 99 kesalahan. Engkau buat 99 kebajikan, ada satu kesalahan maka ketemu hilang yang 99. Itulah manusia. Dinasihatkan kita, kalau ingin belajar, ingin menyimak, ingin mendengar, ingin minta nasihat, jangan cari kesalahan orang itu. Dan jangan pedulikan kesalahannya. Karena tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak kurang. Kalau sudah kesalahan guru yang nampak, tidak mau orang belajar kepada guru itu. Kita sangat banyak sekali yang ditutupi oleh Allah. Karena Allah itu maha menutup. Dia itu sitir, maha menutupi. Maka ditutupinya kejelekan kita di pandang orang lain. Kekurangan kita. Sehingga yang nampak di orang adalah kebajikan. Sehingga kita dipujinya. Orang kalau memuji dengan murni pujiannya, sanjungannya, itu betul-betul keluar daripada lubuk hatinya. Lantaran dia tidak tahu sekian kejelekan kita, sekian kelemahan kita, sekian kekurangan kita. Sehingga yang keluar di mulutnya santiang, hebat, rancak, bagus, luar biasa, kuah. Karena dia tidak tahu kejelekan kita ditutup oleh Allah. Nah, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Dosa-dosa mereka yang tidak tahu ampuni tetap tutupi. Karena hakikat minta ampun kan menutupi. Ya. Ighfirli itu, kembali kita ulang, ighfirli itu, al-ghafuru itu, kan maknanya taghtiyah wasitrun. Taghtiyah wasitru, menutup. Menutup sesuatu sehingga sesuatu tidak nampak.
Keburukan, kejelekan, kesalahan, kekurangan, aib, cacat, celah, pelanggaran yang kita buat ditutup oleh Allah. Jadi meminta kepada Allah, ya Allah tutupilah kesalahanku supaya jangan nampak di orang. Namanya salah satu waghfirli. Tetaplah ya Allah tutupi kesalahan-kesalahanku, kejelekanku, kekuranganku, dosa-dosaku. Jangan sampai nampak, jangan sampai terbongkar. Ma la ya'lamun, apa yang mereka tidak tahu daripada kesalahanku, tutupilah ya ighfirli. Sebab kalau mereka tahu kesalahanku, mereka tidak mau lagi memujiku, tidak mau lagi mengatakan aku baik, tidak mau lagi mendengar, menyimak. Gini dia. Para sahabat begitu. Jadi intinya, kenapa kita minta ampun kepada Allah atau sahabat-sahabat minta ampun kepada Allah ketika mereka dipuji? Lantaran dosanya, kesalahannya, kekurangannya, aibnya, cacatnya, celahnya, kelemahannya ditutup oleh Allah. Sehingga orang yang memuji itu, lantaran dia tak tahu, lahirlah pujian. Lantaran kalau dia tahu, entah apa yang kita baca. Untuk itu, tetaplah meminta ampun. Ya Allah, ighfirli. Ampunilah dosaku, kesalahanku, kejelekanku, kekuranganku, kelemahanku, dan segala macamnya. Ma la ya'lamun. Apa yang tidak mereka ketahui. Jadi Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairam mimma yazunnun. Dan jadikanlah aku ini, ya Allah, lebih baik daripada apa yang mereka perkirakan atau mereka duga, mereka sangka. Lebih baik daripada apa yang mereka duga seperti itu. Berarti ini doa nih. Menurut dugaan mereka, menurut sangkaan mereka, menurut pikiran kita begini. Sehingga mereka puji. Mereka katakan kita ini hebat, luar biasa. Orang yang banyak kebajikannya, suka membantu, suka melapangkan, suka memudahkan begini. Ini doa kita, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada itu. Ini doanya. Ini nampaknya ada 3 kelompok doa di sini. Pertama, memohon kepada Allah agar jangan kita disangsi, diberi hukuman, disiksa. Lantaran mereka memujiku. Lantaran mereka menyanjungku. Maka jangan hukum aku. Sebab mereka yang memujiku begitu. Meskipun aku tidak seperti itu, kan. Kadang-kadang orang memuji itu karena dia suka, sayang, cinta sama kita. Kadang-kadang dia memuji lebih daripada yang sebenarnya. Ampuni aku, ya Allah. Jangan hukum aku. Karena mereka saja yang menyebut seperti itu. Itu satu. Yang kedua, tutupi dosa dan kesalahanku. Apa yang mereka tidak tahu, ya Allah, tetap tutupi. Sebab kalau mereka tahu, mereka tidak akan sampai itu kepadaku. Tidak akan keluar di mulut mereka kata-kata sanjungan pujian itu. Yang ketiga, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka duga. Mereka kira saya begini-begini sehingga mereka memuji saya. Sekarang jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka perkirakan. 3 kumpulan doa. Kemudian, itu kan apabila kita dipuji. Lalu apakah tidak boleh memuji orang? Kalau memang diperlukan, boleh. Kalau untuk sifatnya untuk lebih baik untuknya dipuji sehingga dia semangat, terdorong, termotivasi, silakan puji dia. Tapi sekedarnya. Sekedarnya saja, jangan berlebihan amat. Pujilah dia. Hebat. Itu kan muji. Sentiang. Bagus. Memang elok. Terus. Itu kan mendorong. Boleh? Sekadar itu. Tapi kalau keterlaluan betul kita memuji orang, waihaka, kata Nabi. Dalam riwayat dikatakan hadis riwayat Muslim, waihaka, celaka engkau. Qata'ta unuqa sahibika, engkau telah memenggal leher
temanmu. Berkali-kali Nabi mengulang tu miraran. Qata'ta unuqa sahibika, qata'ta unuqa sahibika, qata'ta unuqa sahibika. Engkau telah memenggal lehernya itu. Karena engkau telah keterlaluan betul memujinya, menyanjungnya, telah memposisikannya sebagai makhluk. Makhluk itulah yang kau posisikan sebagai Allah jadinya. Idza kana ahadukum madihan sahibah. Jika apabila salah seorang kamu itu ingin memuji kawannya, ingin memuji sahabatnya, ingin memuji temannya. Nah, katakan saja fal yakul. Jika memang harus jika dia memuji, katakanlah ahsibu fulanan wallahu hasibtu. Ahsibuhu fulanan. Aku mengira dia seperti ini. Aku mengira menurutku dia orang baik. Dia bagus, dia pintar. Dia ramah. Dia low profile. Aku kira dia begitu. Sepengetahuanku dia memang begitu. Wallahu hasibuh. Tetapi Allah juga lah yang akan memperhitungkannya. Wala uzakki Allah, dan aku tidak akan memuji-muji orang di hadapan Allah seorang lebih berkelebihan betul. Ini hadis ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi kata Rasulullah, ketika ada orang yang terlalu suka memuji-muji, menyanjung-nyanjung orang, kata ta'unuka sahibika, engkau telah memenggal leher temanmu. Kalau ingin juga memuji orang, lantaran engkau terlalu baik, katakanlah bahasa kitanya, menurut ambo memang orang elok, orang baik, memang santai. Menurut kamu dah, tapi Allah yang paling tahu. Kira-kira begitu bahasa kitanya. Selesai sampai situ, karena orang sudah azan. Semoga ada manfaat dan faedahnya untuk kita semua apa yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah daripada ketertipuan diri kita akibat pujian orang. Dan sadarilah bahwa pujian itu termasuk ujian. Bila kita dipuji, cepat-cepat kita mengembalikan pujian kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa apa yang kita lakukan lantaran apa yang kita lakukan itu sehingga orang memuji kita, semuanya datang daripada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Dan kemudian berdoalah kepada Allah. Sebagaimana yang lakukan sahabat tadi. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Waghfirli bima la ya'lamun. Itu doanya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.